Nurdiansyah. Di sini kita akan membahas tentang mata pelajaran komunikasi bisnis untuk kelas 10 BDP. Di bab 6 kita belajar tentang surat niaga. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan prosedur penulisan surat niaga dalam bisnis. 3.8 membuat surat niaga dalam bidang bisnis. Adapun materi yang kita bahas tentang surat niaga kali ini adalah surat niaga dalam bidang bisnis, yaitu pengertian surat niaga, istilah-istilah bisnis dan dokumen-dokumen surat bisnis, serta jenis-jenis surat niaga. Untuk materi pertama, kita mempelajari tentang pengertian surat niaga dalam bidang bisnis, yaitu adalah sebuah surat yang ditulis serta dibuat untuk kepentingan perdagangan atau niaga atau urusan bisnis. Biasanya surat ini dikeluarkan oleh perusahaan atau badan usaha dalam kapasitas menjalankan usahanya. Surat ini merupakan jenis surat resmi yang pada umumnya berisi tentang penawaran jual beli barang atau jasa. Materi kedua, kita mempelajari tentang fungsi surat niaga. Ada beberapa fungsi surat niaga yang kita bahas di sini. Ada 6 fungsi. 1. Berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Kenapa dikatakan duta atau wakil? Biasanya apa? Melalui surat tanpa orang yang hadir itu sudah menyampaikan sebuah pesan. Itu yang dikatakan sebagai wakil atau duta. Yang B, sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah bisnis. Misalnya surat permintaan informasi produk, surat penawaran produk, dan berbagai macam surat lainnya. Nah, yang di poin B ini berfungsi sebagai apa? Surat niaga di sini berfungsi sebagai pemberitahuan. Entah itu pemberitahuannya berupa tentang informasi sebuah produk ataukah harga sebuah produknya. Di poin C, sebagai bukti tertulis. Itu adalah fungsi surat niaga. Di poin D, sebuah alat untuk mengingat. Kenapa dikatakan alat untuk mengingat? Karena biasanya dalam bentuk tulis menulis nanti dijadikan dokumen atau arsip. Ini berkaitan dengan fungsi surat niaga. Poin E, dipakai sebagai bukti sejarah atau historis. Yang poin F adalah berguna untuk pedoman kerja. Di sini kita belajar tentang jenis-jenis surat niaga. Di jenis surat niaga ada beberapa jenis surat niaga. 1 yang kita pelajari tentang surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan, surat pemberitahuan pengiriman produk, surat pengaduan, surat jawaban pengaduan, surat pengiriman pembayaran, surat penagihan, surat penangguhan pembayaran, dan surat jawaban dari penangguhan. Adapun yang dikatakan surat perkenalan merupakan kiriman oleh penjual kepada calon pembeli untuk memperkenalkan jenis produk atau barang atau jasa yang dijualkan. Itu pengertian dari surat perkenalan. Yang poin B, surat permintaan penawaran. Biasanya surat ini adalah surat yang dibuat oleh pihak calon pembeli kepada pihak produsen untuk mengirimkan surat penawaran produk. Nah, sedangkan poin C di surat penawaran, poin ini adalah surat yang dibuat oleh pihak produsen atau perusahaan produsen kepada calon pembelinya dalam hal penawaran sebuah produk. Di poin D adalah pesanan. Pesanan adalah jawaban dari surat penawaran yang awalnya telah dikirimkan oleh produsen kepada calon pembeli, dan si calon pembeli mengirimkan jawaban. Itu yang disebut dengan surat pesanan. Di poin E ada yang dikatakan surat pemberitahuan pengiriman barang. Nah, di sini di poin E ini biasanya suratnya berisi tentang pemberitahuan pengiriman barang, merupakan surat yang dibuat oleh penjual sebagai surat jawaban atas pesanan atau permintaan dari pembeli. Ini berkaitan ya antara surat B, C, D, dan E saling berkaitan. Nah, ada lagi yang F adalah surat pengaduan. Di surat pengaduan ini isinya tentang pernyataan telah sampai barang yang dipesan oleh si konsumen kepada si produsen. Yang kedua,
pernyataan maaf atas adanya ketidaksesuaian. Yang ketiga, usulkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, bila dipandang perlu, nyatakan belum dapat memenuhi kewajiban sesuai pesanan sebelum masalah diselesaikan. Nah, di sini yang ditekankan adalah yang poin 3-nya, usulkan solusi untuk masalah tersebut. Nah, kita lihat di dalam surat pengaduan ini, apa sih komplain dari si customer kepada pihak produsen. Nah, setelah kita mendapatkan pengaduan, baru apa solusinya dari pihak produsen. Nanti ada jawaban yang namanya surat jawaban pengaduan. Surat jawaban pengaduan ini berisi tentang apa saja dari pengaduan si customer ke pihak produsen. Nah, biasanya salah satu ucapan paling utama adalah ucapan terima kasih dari pihak produsen kepada pihak si customer atau pihak customernya. Atas apa? Atas pengaduannya. Yang H adalah surat pengiriman pembayaran. Surat pengiriman pembayaran biasanya surat ini berisi tentang sejumlah uang yang akan dibayarkan. Nah, terus jelaskan cara pembayarannya. Nah, ingat di masa saat ini cara pembayaran ada dua, bisa melalui langsung cash and carry atau melalui transfer. Nah, nanti di sini semua berada dalam surat pengiriman pembayaran. Nah, kita langsung lanjut next ke yang I, surat penagihan. Adapun surat penagihan adalah surat yang dibuat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli karena pembeli sampai batas waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati sebelumnya belum juga dapat melunasi kewajibannya, maka datanglah yang dikatakan surat penagihan. Perlu diingat ya, yang namanya surat penagihan biasanya apa? Intinya surat yang dikirimkan oleh pihak produsen ke pihak konsumen apabila si konsumen belum juga melakukan pembayaran setelah tanggal yang telah disepakati sebelumnya. Itu yang kita isi dari surat penagihan. Nah, kita lanjut lagi yang dikatakan dengan surat penangguhan pembayaran. Nah, yang dikatakan surat penangguhan pembayaran ini adalah surat pembayaran dibuat oleh pihak pembeli atas dasar inisiatif sendiri atau karena adanya surat penagihan dari penjual. Berarti apa? Surat penangguhan pembayaran ini adalah jawaban dari surat penagihan. Yang awalnya surat penagihan dari si produsen ke customer, nah si customer memberikan jawaban berupa surat penangguhan pembayaran. Biasanya intinya Pak, klarifikasi atau penjelasan tentang kenapa sih saya belum bisa melakukan pembayaran sesuai tempat yang disepakati. Intinya seperti itu. Yang terakhir adalah surat jawaban penangguhan. Nah, di sini surat jawaban penangguhan pembayaran hanya dibuat oleh penjual apabila pembeli mengirimkan surat penangguhan pembayaran. Itu perlu ingat ya. Surat jawaban penangguhan dibuat sama pihak penjual atau pihak produsen apabila si pihak pembeli atau customer mengirimkan surat penangguhan pembayaran. Nah, biasanya isinya jawaban dari penangguhannya yaitu 1. Sampaikan bahwa surat permohonan penangguhannya telah diterima. Itu yang poin penting. Berarti apa? Menandakan berarti surat penangguhan pembayaran dari si customer sudah diterima sama pihak produsen. Makanya diberikan jawaban bahwa telah diterima. Nah, poin 2, bila penjual dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh pembeli, menyatakan persetujuannya, dan selanjutnya dibuat keputusan tentang cara pembayarannya. Namun penjual tidak dapat menyetujui, nyatakan dengan alasannya. Yang poin 2 ini yang perlu kalian garis bawahi adalah apa? Jawaban dari surat penangguhan. Kita lihat si pihak penjual atau produsen dia menyetujui atau tidak dari segala penangguhan pembayaran dari si pihak customer. Kalau memang menyetujui, berarti apa? Dibikin kembali perjanjian pembayaran selanjutnya. Tetapi apabila surat penangguhan pembayaran dari customer tidak disetujui, alasannya
nanti juga di surat jawaban penangguhan si pihak produsen mengasih alasan kenapa tidak menerima alasan-alasan dari si pihak customer. Itu poin pentingnya isi dari surat jawaban penangguhan. Nah, yang poin terakhir, yakinkan bahwa permasalahan akan segera berakhir. Nah, poin terakhir ini adalah poin paling terpenting. Intinya apa? Yakinkan bahwa permasalahan akan segera berakhir. Maksudnya apa? Nah, dari perjanjian-perjanjian yang ada, dibikin komitmen-komitmen tertentu kembali, Biasanya apa? Biasanya kalau dalam sebuah usaha itu ada yang namanya negosiasi. Di negosiasi ini dilihat nanti poin-poinnya gimana sih, terus win-win solusinya gimana sih. Itu nanti semua ada di surat jawaban penangguhan. Untuk materi surat bisnis kali ini akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.